Halo, di sini kita akan belajar mengenai orbit dan cycle. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nili Sukasihite dengan NPM 2301070020. Diberikan tau permutasi dari himpunan A. Kelas-kelas ekivalensi di A adalah suatu relasi ekivalen. Pada setiap kelas ekivalensi ini disebut suatu orbit dari tau. Nah, di sini contohnya, tau sama dengan permutasi dari 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 2, 4 ke 7, 5 ke 3, 6 ke 6, dan 7 ke 5. Nah, ini dapat kita tulis menjadi 2 ke 4, 2 ke 4, 4 ke 7, 4 ke 7, 7 ke 5, 7 ke 5, 5 ke 3, 5 ke 3, 3 ke 2, 3 ke 2, 1 ke 1, 1 ke 1, dan 6 ke 6. 6 ke 6. Dan dapat juga kita tulis cycle-nya menjadi tau sama dengan tadi 24753, 24753. Nah, karena 1 dan 6 ini sama-sama bermutasi pada dirinya, sama-sama bermutasi pada dirinya sendiri, maka dapat ditulis 1 dan 6 terpisah, atau sama dengan 24753. Di sini kan 1 dan 6 itu bermutasi pada dirinya sendiri, 1 ke 1 dan 6 ke 6. Itu yang disebut dengan invarian, jadi bisa tidak kita tulis. Maka di sini yang tertulis 24753. Pada soal diberikan himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dengan tau sama dengan permutasi dari 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 7, 5 ke 2, 6 ke 5, 7 ke 8, dan 8 ke 6. Dan diminta tentukan orbit-orbit dari himpunan tersebut. Nah, di sini kita perhatikan yang pertama 1 ke 3, 3 ke 1. Maka dapat kita tuliskan orbitnya yaitu S1 sama dengan 1, 3. Yang ini. S1 sama dengan 1, 3. Selanjutnya, kita perhatikan 2 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 6, 6 ke 5, 5 balik lagi ke 2. Maka dapat kita tuliskan orbitnya yaitu 2, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke. Yaitu yang ini. S2. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jumlah orbit dari himpunan tersebut sebanyak 2, yaitu S1 dengan anggota 1, 3, dan S2 dengan anggota 2, 4, 5, 6, 7, dan 8. Elemen-elemen yang petanya tetap atau invarian tidak perlu dituliskan. Cycle-cycle yang tidak mempunyai elemen persekutuan dikatakan cycle-cycle yang saling asing atau disjoint. Permutasi-permutasi seperti 1, 4, 3, 2, dan 6, 7, 5 adalah dua cycle yang saling asing karena tidak ada elemen persekutuan. Sedangkan permutasi 1, 2, 4, dan 5, 4, 1 adalah cycle-cycle yang tidak saling asing. Dan suatu permutasi yang cycle-cyclenya hanya terdiri atas satu elemen, berarti setiap elemennya invarian, maka permutasi itu adalah suatu permutasi identitas. Penulisan permutasi identitas dapat diwakili oleh sebuah cycle-nya, yaitu cycle dengan salah satu elemen dari himpunannya. Setiap permutasi dapat dinyatakan sebagai komposisi dan cycle-cycle yang saling asing. Suatu cycle yang hanya terdiri dari dua elemen disebut transposisi.
Setiap orbit dari tau disebut cycle dari tau. Banyaknya elemen pada suatu cycle disebut panjang cycle tersebut. Suatu permutasi yang hanya terdiri dari satu cycle disebut permutasi siklik. Diminta tentukan jumlah orbit, cycle, dan panjang cycle dari permutasi berikut, di mana tau sama dengan permutasi dari 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 2, 4 ke 7, 5 ke 3, 6 ke 6, dan 7 ke 5. Nah, yang pertama, kita perhatikan bahwa 1 bermutasi pada dirinya sendiri, yaitu 1 ke 1. Maka dapat kita tulis S1 sama dengan 1. Selanjutnya kita perhatikan 2. 2 bermutasi kepada 4. 4 ke 7, 7 ke 5, 5 ke 3, dan 3 balik lagi ke 2. Maka dapat kita tulis S2 sama dengan 2, 3, 4, 5, dan 7. Nah, sedangkan 6 ini sama seperti 1 tadi. Dia bermutasi pada dirinya sendiri, 6 ke 6. Maka dapat kita tulis S3 sama dengan 6. Nah, jadi didapat S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 2, 3, 4, 5, dan 7, dan S3 sama dengan 6. Jadi, dari soal permutasi tersebut didapat orbit sebanyak 3, yaitu S1, S2, dan S3, cycle sebanyak 1, yaitu pada S2, 2, 3, 4, 5, 7, dan panjang cycle sebanyak 5, yaitu banyaknya elemen pada S2. Apabila suatu permutasi dapat dinyatakan sebagai hasil kali transposisi-transposisi yang banyaknya genap, maka permutasi itu disebut permutasi genap. Dan apabila suatu permutasi dapat dinyatakan sebagai hasil kali transposisi-transposisi yang banyaknya ganjil, maka permutasi itu disebut permutasi ganjil. Contohnya cycle 15726 dapat ditulis menjadi 16, 12, 17, 15 atau 51, 56, 52, 57 atau 75, 71, 76, 72, dan seterusnya. Nah, cycle ini merupakan perkalian dari 4 transposisi, maka cycle 15726 adalah suatu permutasi genap. Nah, untuk cycle 14532 dapat ditulis menjadi 151432, yaitu hasil kali dari 3 transposisi. Maka permutasi cycle 14532 adalah suatu permutasi ganjil. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dalam teori permutasi, setiap permutasi dapat dipandang sebagai suatu pemetaan yang bekerja pada elemen-elemen suatu himpunan. Dari pemetaan tersebut terbentuk orbit, yaitu himpunan elemen-elemen yang saling terhubung melalui permutasi. Setiap orbit mempresentasikan satu cycle dalam dekomposisi cycle suatu permutasi. Permutasi selalu dapat ditulis sebagai hasil kali cycle yang saling lepas atau disjoint cycles. Panjang suatu cycle menyatakan banyaknya elemen dalam orbit tersebut. Cycle dengan panjang 1 menunjukkan elemen yang tetap. Dengan memahami orbit dan cycle, struktur suatu permutasi dapat dianalisis dengan lebih sistematis, termasuk menentukan jumlah orbit, jumlah cycle, dan panjang masing-masing cycle yang sangat penting dalam kajian struktur aljabar dan teori grup.